Kajian pagi hari ini adalah kajian Asmaul Husna, dan ada usulan untuk dibaca terlebih dahulu bersama-sama agar kita lebih meresapi asma Allah yang kita kaji dan kita pelajari pada pagi hari ini. Karena itu marilah kita sejenak untuk membaca asma Allah. Kita niatkan untuk zikrullah, kita niatkan untuk berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengabulkan apa yang ada dalam hati dan pikiran kita. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basid, Ya Khafid, Ya Rafi, Ya Mu'is, Ya Mudhil, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adlu, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafid, Ya Muqim, Ya Hasim, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi, Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'id, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Musi, Ya Mubdi, Ya Mu'in, Ya Muhyi, Ya Mumid, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awwal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawwab, Ya Muntakim, Ya Afu, Ya Rauf, Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsid, Ya Jami, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani,
ya nafi ya nun, ya hadi ya badi ya baki ya waris, ya Rashid ya Sabur, ya Allah ya Allah, ya Allah ya Allah ya Allah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita bersama-sama masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan tetap iman dan Islam. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, sampai kita hari ini kajian tentang asma Allah yang keempat, Al-Quddus. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha suci dari segala sifat kekurangan. Jadi Al-Quddus itu kesucian. Taqdis itu tersucikan. Jadi dialah Allah yang maha suci dari segala kekurangan. Disinilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemahaman yang pertama yang harus ada dalam pikiran kita dan keyakinan kita adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala maha suci dari segala kekurangan. Karena itu apapun keagungan dan kebesaran Allah, ciptaan Allah, semua terlepas dari segala kekurangan. Sekalipun seringkali kita melihat ada sesuatu hal yang ganjil di dalam kehidupan ini. Kenapa Allah tidak menciptakan semuanya itu cakep gitu? Jadi dianggapnya Allah itu kurang. Kenapa Allah nggak membuat segala ciptaannya itu bagus gitu? Kan seringkali seseorang ketika berada di pasar, begitu mau belanja melihat timun yang bungkrek, kita bilang timun jelek begini. Kemudian kita melihat sayur yang kurang segar, kita cacat lagi begini dan lain sebagainya. Atau bukan kita yang ke pasar, ada tukang sayur yang menghampiri atau yang berjalan di yang berada di komplek kita, dan seringkali mudahnya kita untuk mencacat segala sesuatu yang dibawa oleh tukang sayur. Maka kata tukang sayur, ya bukan saya yang buat itu. Gitu. Begitu merasakan jeruknya manis enggak? Ya manis ibu, kata penjual. Begitu dicobain, asem begini, jeruk asem begini dijual katanya. Ya tapi kan rasanya masih jeruk kan? Ya tapi asem, malah berdebat. Jadi dan seterusnya. Jadi mudahnya kita untuk mencacat tentang sesuatu yang sesungguhnya sang penjual juga tidak tahu menau. Kemudian bahkan sang petani pun juga tidak tahu menau. Karena apa? Begitu memanen timun yang ada yang bagus, yang mulus, ada juga yang bongkrek, ada yang juga yang ini, ya itu memang ya harus dipanen begitu saja. Itulah maka bagaimana kita membangun kesadaran kita bahwa apapun yang diciptakan oleh Allah itu adalah karena kesempurnaan Allah. Karena kita bagaimana begitu semuanya dijadikan yang bagus semua, orang pasti bertanya,
yang jelek yang kayak apa ya? Nah, gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memenuhi segala kebutuhan logika, kebutuhan perasaan, kebutuhan apa saja dalam kehidupan ini, maka memang ya itulah kesempurnaan Allah. Maka perlu kita memahami Al-Quddus dalam rangka untuk supaya pikiran dan hati kita itu tidak selalu berpandangan negatif, berpikiran yang negatif, tapi selalu berpandangan yang positif. Mulai dari ciptaan yang kayak gitu, kemudian kita terus merujuk kepada ciptaan manusia. Gampangnya, mudahnya seseorang itu untuk menghina, mencaci, memaki kepada yang menyangkut tentang tubuh seseorang dan lain sebagainya. Kenapa sih Tuhan ini pakai menciptakan kayak gitu segala macam? Jadi maaf, ada yang tidak bisa melihat. Kenapa sih ini kok Allah itu menciptakan kayak begitu? Bagaimana ini? Ini ada semut. Terus ada juga ya, yang mohon maaf ya, seringkali tidak simetris dalam anggota tubuhnya. Itu bagian dari kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada hikmah di balik, pasti ada pelajaran di balik segala yang diciptakan oleh Allah. Maka Al-Quddus, Allah itu maha suci dari segala kekurangan dan maha suci dari segala keburukan. Ini hujan terus, ini gimana ini? Begitu pas panas, ini panas terus, ini gimana ini? Jadi panas disalahin, hujan disalahin, dan seterusnya. Allah maha suci dari segala keburukan. Jadi memang sengaja Allah menciptakan segala sesuatu ini memang bermacam-macam, beraneka ragam. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Al-ayah. Maha suci Allah yang menciptakan semuanya itu berpasangan, ada pasangannya. Ada pagi, ada sore, ada siang, ada malam, ada yang mengenakan, ada yang menyenangkan, ada yang ya begitulah. Jadi itu bagian dari keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka yang diciptakan dalam kondisi yang nyaris tidak ada cacat, ya bersyukurlah. Bisa jadi memang engkau diberikan oleh Allah untuk memberikan contoh di dalam kehidupan. Ini loh ciptaan Allah yang utuh. Nah, ini ciptaan Allah yang tidak utuh. Memang sengaja diciptakan begitu. Ini diciptakan keadaan yang menyenangkan, ini diciptakan keadaan yang tidak menyenangkan. Maka wabil qadri khairihi wa syarrihi minallah. Jadi apa saja yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan, itu semuanya ya memang sengaja Allah. Maka engkau harus meyakini ada keimanan kita kepada takdir Allah wal khairihi wa syarrihi. Itu minallah. Maka dari itu ya hanya Allah yang bisa begitu. Hanya Allah yang bisa begitu. Menciptakan segala sesuatu itu sungguh sangat menakjubkan. Ini cantik sekali. Ya, tapi ternyata ya ada saja, namanya memang manusia, sengaja Allah menciptakan pasti ada kekurangannya. Ini ganteng sekali, pasti ada kekurangan. Di balik kekurangan ada kelebihan. Ini ya pas-pasan, tapi banyak kelebihannya, dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu Az-Zujjad, seorang pakar bahasa yang beliau juga menulis tentang Asmaul Husna, fi kitabil Asmaul Husna, beliau menyebutkan qaddasa al-Quds itu ternyata berasal dari bahasa Suryani. Jadi Kudus, Qaddas itu adalah memang maha suci dari segala kekurangan dan keburukan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala
Dalam surat Al-Hasyr ayat ke-23 Allah nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzi la ilaha illa huwal malikul quddus assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah, tidak ada yang pantas untuk diibadahi, tidak ada yang pantas untuk disembah illa huwa, kecuali Dia, Al-Malik, yang merajai, yang menguasai alam jagat raya ini, Al-Quddus, dan Dialah yang maha suci dari segala kekurangan dan keburukan. Jadi Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, Al-Quddus itu terkait dengan sembahan, terkait dengan tentang Tuhan, terkait dengan yang diibadahi. Gak ada yang pantas disebut Tuhan kecuali Allah, karena Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai segala yang ada di alam jagat raya ini, dan Allah yang tidak ada kekurangannya, tidak ada cacatnya, tidak ada keburukannya. Maka seringkali muncul satu ungkapan, raditu billahi rabba. Ya Allah, aku ridho bertuhan kepadamu, karena aku memang betul-betul bangga kepadamu. Saya bahagia, saya senang, saya takjub kepada Engkau ya Allah. Jadi ridho betul itu bertuhan kepada Allah, itu ridho betul. Karena memang ya Allah itu nggak ada kekurangannya. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi yang kedua yang menyangkut tentang Tuhan, yang kemudian menyangkut tentang sembahan, yang patut untuk disembah memang ya hanya Allah. Yang patut untuk diibadahi, yang patut kita sebagai hambanya, itu hanya Allah. Yang lain itu enggak ada yang patut, enggak ada yang pantas. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimahullah, maka siapapun kalangan manapun pasti akan bahwa Tuhan itu adalah yang maha segalanya, pasti setuju. Tuhan itu nggak ada cacatnya, ya pasti rujuk sama. Yang kedua Allah sebutkan di dalam surat Al-Jumu'ah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard al-malikil quddus al-azizil hakim. Maha suci Allah. Yusabbihu lillahi ma fis samawat, senantiasa bertasbih kepada Allah apa saja ma fis samawati wa ma fil ard. Kan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan semua yang ada di alam jagat raya ini, ma fis samawati wa ma fil ard, yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya bertasbih kepada Allah, mengagungkan, mensucikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dialah yang menguasai segala yang ada ini, dan Dialah Allah Al-Quddus, jauh dari Dia maha suci dari segala kekurangan dan keburukannya. Al-Aziz, Dia yang maha perkasa, Al-Hakim, Dia yang maha bijaksana. Karena itu sering saya sampaikan di dalam beberapa kali pertemuan bahwa apapun yang ada di alam jagat raya ini sesungguhnya mereka semuanya bertasbih kepada Allah. Maka kita tidak boleh gegabah, kita tidak boleh sembarangan untuk bahkan
memotong tanaman begitu saja tanpa kita menyebut asma Allah. Jadi main potong-potong saja, itu betapa sedihnya ketika dia begitu sedang bertasbih kemudian kita potong begitu saja. Maka kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita potong, kita rumput kita babat. Mereka sedang bertasbih. Hanya kita tidak tahu bagaimana suara tasbih itu. Dan apa saja, karena memang Allah sendiri yang nyatakan. Makanya kenapa kita untuk melakukan segala sesuatu, Rasulullah SAW mengajarkan untuk abda'u bismillah, supaya nyambung antara dia segala sesuatu yang ada ini sedang bertasbih, kemudian kita juga sambungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita potong, kita tebang, kita ini. Dan karena itu disinilah maka Islam itu mengajarkan tentang selalu menjaga alam, menjaga lingkungan, menjaga keadaan, menjaga keharmonisan. Ini karena memang ya begitu. Oleh karena itu maka begitu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa apa yang ada di langit dan ada di bumi semuanya bertasbih kepada Allah. Kita mau mengelak enggak bisa. Memang yang sesungguhnya demikian. Jadi kalaupun kita tidak mendengar itu karena memang keterbatasan pendengaran kita. Karena kalau kita tidak melihat dia sedang bertasbih itu karena keterbatasan penglihatan kita. Karena itu ada orang-orang khusus yang memang diberikan anugerah oleh Allah, dibukakan ya, penglihatannya, dibukakan pintu hatinya sehingga nampak, terdengar suara angin bertiup semilir itu terdengar, begitu tasbihnya, begitu ayam berkokok kita hanya mendengar kokoknya saja, yang sesungguhnya dia sedang bertasbih. Burung bernyanyi berkicau itu sedang, yang sesungguhnya dia sedang bertasbih kepada Allah. Kemudian pohon yang tertiup angin, dia saking gembiranya, saking bahagianya, tasbihnya, sehingga ya secara otomatis ya, karena memang sedang menikmati maka ya akan tergerak itu dengan sendirinya. Begitu juga kalau orang larut dalam dzauq sedang berzikir itu yang nggak terasa dia akan tergerak sendiri. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba ini kalau terus dengan durasi yang panjang 10 menit, 15 menit, 30 menit, 1 jam, itu orang akan larut dalam wilayah ilahiyah sehingga dia akan ya secara otomatis itu orang senandung sedang membaca sholawat ya dengan itu sudah dengan sendirinya. Jadi nggak usah ditanya kok gerak-gerak begitu ya, itu dalilnya apa ya, itu pohon begitu tertiup bergerak-gerak sedang, itu dalilnya apa ya, nggak usah begitu. Allah Subhanahu sudah menyebutkan dia sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka pemahaman bahwa ya enggak ada yang salah tentang apa yang sudah disebutkan oleh Allah. Yang ada supaya kita memahami, supaya kita juga bisa menyatu dengan alam dalam, maka kita kalau tadabbur alam itu sengaja kita disuruh untuk merenung, kemudian kita nanti akan merasakan betapa syahdunya ketika di tengah alam kemudian kita berzikir, yang kita ingat adalah Allah, yang kita sebut adalah Allah, maka kita nanti akan menyatu dengan alam itu. Maka seringkali kita akan mendapatkan pengalaman rohaniah disebut begitu.
Kenapa? Kita menyatu dengan alam yang sedang berzikir, kita sedang berzikir Allah, Allah, Allah. Atau kita sedang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Itu kalau lingkungan alam itu mendengar itu akan menyatu bersama, larut berada dalam tasbihnya. Maka yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh al-Malik al-Quddus al-Aziz al-Hakim. Karena itu Imam Al-Ghazali dalam memberikan satu pemahaman tentang Al-Quddus, dialah Allah yang maha suci dari segala sifat yang dapat dijangkau oleh indera manusia. Maha suci Allah, jadi manusia bahkan tidak akan mampu menjangkau tentang kemahasucian Allah, itu gak akan mampu menjangkaunya. Dengan khayalan, dengan imajinasinya, dengan dugaannya yang terlintas dalam pikiran dan hatinya, itu tidak sama persis dengan kesucian Allah. Gak nyampe manusia ini gitu. Maka kata Imam Al-Ghazali yang selanjutnya, dialah Allah yang maha suci dari segala kekurangan. Jadi apapun yang diciptakan oleh Allah, yang kita lihat itu kurang, itu bukan kurang. Itu lebihnya Allah dalam ciptaan itu. Dialah Allah yang maha suci dari segala kesempurnaan yang diduga oleh makhluknya. Bahkan yang diduga itu adalah sudah kita, Allah itu sudah maha gini, itu belum terjangkau semuanya. Maka manusia hendaknya menyadari tentang kesempurnaan dan keagungan ini, dan akhirnya muncullah rasa keterbatasan bagi dirinya, keterbatasan pengetahuan, keterbatasan kekuasaan, keterbatasan pendengaran, keterbatasan penglihatan, bahkan keterbatasan kehendak dan juga kebebasannya. Itu akan muncul dengan pemahaman Al-Quddus yang semacam itu, akan muncul ya serba kurang kita. Karena serba kurang, kita tidak boleh menghakimi orang lain, memberikan penilaian menurut persepsi kita, menurut pikiran kita. Enggak boleh kita gegabah. Kalaupun memberikan penilaian harus atas dasar petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oh iya ya. Kita ini sebenarnya enggak punya kewenangan untuk menilai, dia itu orang jahat. Dia itu orang kafir itu. Dia itu orang dia itu ahli surga, dia itu ahli neraka. Enggak. Itu wilayah ilahiyah, wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Bahkan coba malaikat saja yang ketika memprotes tentang diciptakannya Nabiullah Adam alaihissalam, mereka sudah bilang, ya Allah, kan cukup aku sudah bertasbih kepadamu, aku sudah mensucikan engkau ya Allah, kenapa aku ciptakan makhluk ini? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat, Allah nyatakan, aku lebih tahu daripada kamu. Kamu banyak yang enggak tahu. Maka namanya malaikat dapat teguran gitu yang langsung, iya, kalau gitu ya Allah, iya, maha suci engkau ya Allah. Karena itu Al-Quddus terkandung di dalamnya adalah kebenaran, keindahan, dan kebaikan. Maka apapun, coba kita melihat dengan kacamata keimanan kita, apa yang ada di depan kita, apa yang berada nampak dalam penglihatan kita, pasti ada kebenaran, pasti ada kebaikan, pasti ada keindahan. Maka melihat orang yang jahat, ini pasti ada
sesuatu hal yang patut kita ambil pelajaran ini. Karena di balik itu ada kebenaran. Ya, di balik kejahatan itu kan pasti ada kebenaran. Dia begitu mencuri, oh berarti kalau tidak mencuri itu kebenaran. Yang benar itu nggak mencuri. Melihat orang yang berlaku curang, oh iya, pasti di situ ada, iya ya. Di balik kecurangan itu pasti ada kebenaran, itu kejujuran itu. Ya, karena itu demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan satu pandangan tentang Al-Quddus lewat ayat-ayatnya. Maka pantas kita untuk mengucapkan subuhun quddusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Maha suci Engkau ya Allah, maha sempurna Engkau ya Allah, Tuhan kami. Jadi kita itu, Tuhan kita tuh maha sempurna, maha suci. Maka kita itu kalau sudah berada dalam pemahaman yang semacam itu, maka hidup kita pasti akan hati-hati sekali. Hati-hati sekali. Akan hati-hati kita komentar, akan sehati-hati kita memberikan penilaian, akan berhati-hati. Loh, ini jangan-jangan memang Allah menghendaki semacam ini ya. Oh, untuk pasti ada pelajaran di balik segala sesuatu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimahullah, lewat pemahaman yang sederhana ini, setidaknya kita mencoba menghantarkan pikiran dan hati kita untuk bahwa sesungguhnya Allah maha sempurna atas segala sesuatunya, dan aplikasi dalam kehidupan itu semacam itu. Kita nggak boleh mencacat, nggak boleh melaknat, nggak boleh ini, karena itu bukan wilayah kita. Ibu-ibu juga hati-hati sekali ini. Ini jeruknya jelek-jelek begini. Ya kata pedagang, ya jelek itu memang begitu Bu, saya dapatnya dari petani. Tanya sama petani, kata petani, ya emang begitu keadaannya, saya memetiknya. Terus siapa? Di sana yang menciptakan dialah Allah Subhanahu wa taala. Maka di balik apa yang nampak itu adalah ada asma dan af'alnya Allah. Di balik apa yang kita lihat adalah ada keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat.